Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap dari kita itu adalah anak dari orang tua kita, dan setiap anak itu adalah merupakan aset dari orang tua kita, khususnya dalam bidang akhirat. Contoh seperti pagi ini kita ngaji, kita tahu bersama pahalanya itu gabungan dari pahalanya sholat 1000 rakaat plus menjenguk 1000 orang sakit plus ziarah kepada 1000 jenazah. Itu pun satu majelis taklim kalau ditimbang dengan 3 amalan itu masih lebih baik daripada 3 bawah. Artinya saat ini kita ngaji otomatis pahalanya otomatis transfer langsung switch ke orang tua kita. Mau dijelaskan pemahaman saya ini salah atau benar, Ustaz? Pertama. Yang kedua, kalau tadi yang saya nyatakan benar, kita ingat hadis lain, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Saya membayangkan, saya nggak bisa membayangkan sebenarnya dunia seisinya itu kalau kita konversi dalam bentuk duit seperti apa. Contoh misalnya sekarang satu proyek Pertamina mungkin sekitar 15 triliun. Itu kalau satu proyek, kalau misalnya 10 proyek, dan ini dunia seisinya. Artinya secara tidak sadar pada saat kita sholat 2 rakaat, saya niati atau tidak untuk pahalanya orang tua kita, otomatis orang tua kita yang saat ini sudah meninggal itu otomatis mendapat transfer pahala yang lebih besar daripada 15 triliun satu proyek pada dunia seisinya. Nah ini pemahaman yang saya punya, ini mau diluruskan kalau memang ini salah, Ustaz. Begitu luar biasanya dan begitu mudahnya untuk mencari pahala di Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertanyaan sangat penting sekali. Langsung saya jawab. Di antara aset orang yang sudah meninggal dunia, aset bagi yang sudah meninggal dunia adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Jadi satu di antara 3 aset bagi yang sudah meninggal dunia. Artinya yang sudah meninggal dunia kan sudah berhenti pahalanya karena sudah tidak bisa amal. Akan tetapi dalam hadis ini diterangkan masih mendapatkan pahala utuh. Pahala utuh walaupun dia sudah tidak beramal. Sedekah jariah, contoh dia punya tanah diwakafkan untuk masjid, meninggal dunia pahala terus mengalir. Ini termasuk aset. Ilmu yang bermanfaat, ngaji, kemudian bisa merangkum, kemudian dibaca oleh orang, disebar-sebarkan melalui grup, termasuk ilmu yang orangnya sudah meninggal dunia, tapi orang yang telah mengambil ilmunya masih hidup, sehingga setiap amal ketaatan yang dilakukan yang meninggal dunia, yang tidak beramal mendapatkan apa? Amal. Yang ketiga, anak. Berarti khusus kembali kepada siapa? Kembali siapa? Orang tuanya. Dengan sendirinya nggak perlu, ya Allah saya berikan pahala, tidak perlu. Beda dengan orang lain. Ya Allah saya mau hadiahkan pahala untuk fulan, ya, orang tua dengan sendirinya otomatis. Ini semuanya pahala otomatis. Masjid tadi yang diwakafkan secara langsung pahalanya semuanya dapat apa? Yang mewakafkan. Sedekahun, ya, makanya orang paling kiri di dunia 2, pulau sendiri paling kiri di dunia 2. Satu, wong sugih, apa? Wong sugih, tapi yang dermawan. Sugih kata, boleh dermawannya sengaja Pak. Ini ke luar, Pak.
illa fitnatain. Aku hanya iri dengan dua orang di dunia tok. Satu yang punya harta tapi hartanya habis digunakan untuk agama. Yang kedua yang dikasih ilmu oleh Allah Ta'ala kemudian ilmunya diajarkan oleh orang. Ini pahalanya tiada henti. Nek dermawan, nek apa nek buatan dermawan di nasib itu kan mati orang digowo bisa utuh. Jadi ketika ada jenazah wafat datang malaikat dan sama wamda suke kalau bisa utuh. Ya kalau di bawah sih mending, tidak di bawah. Kalau nggak ke bawah masih mending. Sudah nggak ke bawah sampai nopo, semua kekayaannya, tanahnya, hartanya, semuanya. Apa ada yang dibawa oleh jenazah? Apa jenazah bawa ATM? Kita sadar, kita di depan kayak gitu. Mumpung masih ada harta, fastabikul wasari, cepat-cepat. Karena jadwal kematian itu tidak ada yang tahu. Kita mungkin mudah-mudahan berkah semuanya. Nah, ini menjawab pertanyaan waladin soleh. Ternyata kata-kata soleh itu bukan harus yang kita bayangin hafal pada muslim. Dengan i'anatul talibin, caranya perlu diterangkan makna soleh itu yang penting setiap anak muslim secara khusus, contohnya yad'ulah, maka pahalanya semuanya mengalir untuk sang nek duwe anak sing muslim, apalagi anaknya tahu tahajud. Kan sering kalau ngomong kepada anak santri saya itu, hei anak santri, sing untung bapaknya sampai yang tahajud, bapaknya nggak bisa tahajud, tetap pahala tahajud. Belum matang anak santri. Jadi setiap aktif bersama-sama ini duha pahala, wong tuane pahala. Wong tuane lagi sibuk, tapi karena anaknya duha, anak tahajud, anak pahala, wong tuane dapat pahala. Lah kok bisa? Karena anak datang karena sebab orang dibalik. Anaknya judi, wong tuane oleh jariah wong tuane untuk bagian mulai. Anaknya narkoba, wong tuane anaknya melakukan keharaman, wong tuane jadi telak-telak paham. Kalau ketika masih hidup orang tuanya tidak perhatian kepada anak, kena dan mati. Tapi kalau orang tua sudah berupaya mendidik dan sudah wala taziru waziratun wizra ukhra, tapi kalau bapak ini kumbelaeno, maka sebelaeno buatan perhatian kali anaknya, bapak tahu nggak tahu, yang penting pokoknya kamu hidup. Ini bahaya. Nah itu dengan sendirinya orang. Bahkan semua aktivitas yang dilakukan oleh anak dengan contoh yad'ulah itu sekedar contoh Pak. Yang mendoakan tok Rabbul firli waliwa dapat bagian orang tua. Apalagi yang memiliki nomor kelebihan. Kemudian tadi disampaikan sholat qobliyah subuh, masya Allah, lebih utama daripada dunia beserta isinya. Dunia beserta isinya ini kalau menurut pandangan Allah yang menciptakan. Jadi kalau jenengan mau lihat dunia, jangan apa kata orang, keliru, apa kata Allah. Kalau mau lihat dunia seisinya, jangan dengarkan apa kata orang. Mereka tidak tahu dunia, yang tahu hanyalah Allah. Bila mungkin kata Allah, dunia seisinya, dunia ditimbang, diambilkan satu helai sayap nyamuk, bukan sayap dorong, sayap apa? Nyamuk tadi, nyamuk Pak, bukan nyamuk sayapnya kan dua, ambil satu aja. Ditimbang, kata Allah, istri luwe mulya sayapnya daripada dunia. Paham ya? Tapi kalau dunia semacam ini yang tidak ada harganya sehelai sayap nyamuk, kalau digunakan untuk agama, ittaqun nar walau bisyqi tamr. Secuil kurma kalau digunakan untuk fisabilillah bisa memadamkan api jahanam ketika dilewati saat melintas shiratal mustaqim. Mudah-mudahan dunia kita diberkahi oleh Allah. Amin. Aku berdoa sedikit fadilah mumpung jenengan mendatangkan.
Sekali lagi lagi, jangan tinggalkan siwak ketika sholat. Wabil khusus sholat jamaah. Imam Ibnul Mulakin mengatakan, orang kalau sholat jamaah pakai siwak itu senilai 1890 sholat. Kok bisa? 2 rakaat pakai siwak senilai berapa? 70. Kalikan fadilah jamaah 27 sama dengan pun gua hitung Bapak Eko. Nah, saya ngomong atau sangang pulau sholat. Sekali jenengan siwakan ketika fardu, saat itu jenengan senilai seperti sholat berapa? 70 kali 27. 70 dari mana? Dari perbandingan 2 rakaat pakai siwak dengan yang tidak pakai siwak dikalikan fadilah jamaah 27 derajat. Berapa? Sama dengan 1890 sholat. Anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula aturi sing belum punya siwak, beli siwak. Di mana? Koperasi pondok. Kalau kita dekat apa karena waktu sedang masuk dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi